Monaco baby. Dan ya balapannya ya edan sih ya. Tentu mostly masih boring, tapi akhir-akhirnya bisa dikatakan meng-carry balapan ini. Untuk Monaco gue kasih 3 dari 5 sih. Untuk kata gue udah keren banget lah untuk Monaco ya. Tanpa gado-gado dan hanya kekacauan aja. Jadi ya rating yang solid lah. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja kita santuy setelah race chaos tadi sambil ngopi dan bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Monaco 2026. Winner Chicken Dinner sudah jelas akan gue berikan ke Kimi Antonelli. Jujur, ini gue agak nggak expect ya. Sepertinya gue terlalu meremehkan Mercedes mengingat ini track Ferrari dan seharusnya McLaren juga. Tapi Mercy, khususnya Kimi, gue sih jujur udah bingung mau ngomong apa ya. Salut gue men, di free practice terlihat kesulitan. Di hari Sabtunya malah membuat tifosi patah hati seperti biasa. Dan edannya ini orang, ini kan track dimana mobil cepat aja nggak ngaruh. Lu harus rapi, punya nyali besar untuk meraih pole, dan dia melakukan itu. Jadi, edan, salut sih ya. Dan di race tinggal rapi dan fokus saja sampai finish dengan harapan tidak ada drama dan atraksi nggak jelas, dan itu dia lakukan walaupun yang keduanya sempat terjadi ya. Dia berhasil menang 5 race berturut-turut dan ini merupakan best win dia lah, gue harus akui, karena berhasil meraih Grand Slam juga dan jadi yang the youngest ya. Gue udah muak sama kata itu, the youngest ya, tapi ini gile sih ya. Dia bisa start 2 kali dengan rapi, sesuatu yang dia gagal terus di balapan sebelumnya. Dan yang paling penting, dia biasanya selalu bergantung sama kondisi yang menguntungkannya untuk menang. Tapi di Monaco sama Miami kemarin sebenarnya merupakan race di mana dia benar-benar menunjukkan kelasnya tanpa lag apapun, dia pun juga bisa menang. Jadi gimana? Tinggal kasih gelar jurun itu aja nggak sih ke dia? Atau masih yakin dia akan mengosor piastrikan diri? Ya, selamat ya Kimi ya, berhasil memenangkan balapan paling prestigious dalam kalender F1. Gak banyak orang bisa menang di track ini, dan ketika lu berhasil menang di sini, itu udah berasa kayak dewa sih ya. Ibarat kayak lu juara All England di badminton atau Wimbledon di tenis. Buya kedua, gue akan berikan ke Isaac Hadjar. Lagi-lagi, salah satu tim yang benar-benar gue remehin di sini, mengingat mobil mereka masih gendut dan bapuk kayak omongan Miguel. Tapi diam-diam Pierre Wache memasak dengan memastikan mobil mereka di track Monaco ini gacor. Gue harus respect juga ke Isaac yang crash di FP1 dan pastinya bakal kena kepercayaan dirinya juga. Masih bisa meng-outqualify George di Mercy-nya dan dua pemuda McLaren itu. Sepanjang race ini, Isaac ada aja masalahnya ya di RB22 itu, masalah power yang bikin dia emosi sepanjang balapan. Dan untung aja ini Monaco, susah. Masalah power aja, susah mau nyalip di sini. Dan setelah semua kekacauan itu, dia berhasil meraih podium pertamanya bersama Red Bull. Dan ya, di saat gue rekam ini, sudah aman dari penalti ya, jadi tidak turun posisi, tapi masih harus tunggu investigasinya Alpine ya, yang lagi protes gitu. Dan hasil ini aja udah membuktikan kalau dia layak masuk ke list ini, apapun nanti hasil protes Alpine itu, dan membuktikan dia telah mematahkan kutukan kursi kedua itu untuk saat ini. Tinggal nunggu kabar Alpine aja ya, nanti gue bakal bahas sekilas lah ya. Ayo, mana nih yang ngata-ngatain Pierre Wache kemarin? Langsung mode pria solo itu Pierre Wache ya. Dihujat-hujat tetap diem, dan setelah rudal break akan dilawan. Untuk buaya ketiga, nah gue berikan ke siapa ya? Pierre Gasly kali ya. Karena Pierre di leg Amerika kemarin jujur sedikit underwhelming. Malah God Argentina itu yang gacor. Tapi di saat kita balik ke Monaco, disinilah Pierre kembali memasak dengan tembus ke Q3 dan terus mencetak poin untuk Alpine. Meneruskan streak poin dia di setiap balapan nih beliau Prancis satu ini. Emang yang namanya Pierre kayaknya lagi memasak semua di sini ya. Pierre Gasly sudah mulai mengaktifkan mode 2021-nya yang selama ini disegel. Emang kalau udah urusan nge-carry mobil solid, lu bisa lah panggil si beliau ini ya. Jujur, gue nggak expect banyak dari Alpine di Monaco, apalagi di free practice kemarin, mereka terlihat agak tertinggal dari VCARB dan Audi, tapi ya balik lagi, free practice hanya menggambarkan beberapa keping aja soal performa aslinya. Apalagi di Monaco, di mana baik lagi lu perlu skill dan nyali besar juga untuk ngederek mobil lu ke atas. Dan pengalaman biasanya akan bermain peran di sini. Dan itu, Pierre semua punya. Setelah balapan yang chaos, dia sempat berada di posisi ketiga, tapi sayang kena 10 detik penalti akibat speeding di pit lane, dan membuatnya harus turun ke posisi ke-7. Tapi tetap aja, performa dia sama kayak Isaac telah menunjukkan dia layak untuk masuk ke list ini. Apapun hasil protes Alpine itu nanti, bakal diterima atau enggak, tapi kelihatannya sih tidak ya. Nah, sekarang kita ke NTNT, dan yang pertama gue akan berikan ke George Russell. Aduh, ini orang ya, sudah mulai mengakui dia terlihat lost. Balik lagi, bukan soal mental. Tapi doi satu ini emang seketika gak sinkron aja sama mobilnya. Driving style yang gak cocok sama mobil Mercy sekarang, dan ya hal itu udah biasa dan sering terjadi di F1. Karena ya perlu diingat, F1 adalah olahraga yang kompleks, dan ketika pembalap underperforming,
itu bukan aja soal skill issue atau kena mental, walaupun kalau ngomongin mental udah mulai ngarah ke sana sedikit ya kalau gini terus, tapi banyak faktornya. Gue udah sampai berbusa juga kalau bahas soal George ini, tapi simpelnya emang dia harus adaptif sama mobil Mercy ini. Kalau misalnya nggak cocok sama driving style-nya ya harus cepet-cepet diubah atau ya bakal terus nyungsep kayak gini. Emang kesian sih mas-mas Kingsley satu ini ya, dalam momentum yang nggak dapet, nggak nyaman sama mobilnya, ekspektasi tinggi, dan waktu terus berjalan. Emang bener kayak kata Doi ya, Tuhan kayak nggak mau nih orang menang. Dan di race ini pun terbukti ya, dari startnya udah jauh dari rekan timnya, terus kena 5 detik penalti akibat speeding di pit lane, nggak di-serve pula sama timnya pas pit, kena drive-thru McD akhirnya, dan finish di luar top 10. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Dan jujur, 70% ini harus dirujak si Mercedes ya. Memang karena miskomnya tuh, aduh, sumpah ya gue juga kasihan sama nih orang ya. Bingung gue kenapa semua bad luck tertuju ke dia semua. Dosa apa yang kau lakukan wahai mas-mas Kingsley? Kebanyakan gosip kali ya. Tapi ya hasilnya sangat tidak acceptable dan ya gue rasa gue nggak perlu ngomong ini karena ya kalian sudah pasti udah tahu ya. Waktu terus berjalan, dan kalau gini terus, belum kelar musim aja, udah selesai nih George Russell. Tetap semangat ya Diva Inggris, kalau udah nyetel sama mobilnya, tolong kabarin gue ya. Tahu-taunya nggak ada kabarin sampai akhir tahun. Untuk NT kedua, gue akan kasih ke McLaren. Nah ini nih, yang benar-benar mengecewakan banget. Gue pikir mereka bakal di atas sana tuh bersaing sama Ferrari. Malah kebalik prediksi gue soal Mercy dan McLaren ini. Padahal McLaren dengan 19 juta update itu gue pikir bakal makin mereok. Malah makin membeol yang ada. Dari freak practice saja kedua pembalap pace-nya kurang banget. Udah gitu Lando lagi-lagi bermasalah dengan baterainya dan katanya juga udah lewat jatah juga komponen baterainya. Sempat ada harapan di Kyoto di mana mereka tiba-tiba cepet, tapi habis itu ya balik lagi ke kotak 1 dan menjadi tim terburuk di top 4. Ya udah mau gimana lagi ya kan? Berharap ada keajaiban aja terjadi sesuatu di depan. Dan setidaknya itu terjadi ke Oscar yang mana dia finish di posisi keempat. Sementara Lando ya lagi-lagi DNF dan dia emang udah tampak-tampak financial freedom juga nih orang ya. Senyum aja padahal udah DNF 2 kali ya. Pemuda McLaren mengalami weekend yang buruk, padahal musim lalu mereka gacor. Roda memang berputar dengan cepet ya. Walaupun begitu, Miguel masih aja sotoy gitu. Untuk NT ketiga spesial nih ya, kita di Monaco. Dan gue akan taruh akamsi paling terakhir, yaitu Charles Leclerc. Jujur, gue harus agak keras sama nih orang ya. Gue udah bilang, Ferrari punya potensi untuk menang di sini. Mobil mereka mendukung banget. Tapi yang bisa menghentikan mereka untuk raih pole bukanlah Max, bukanlah Kimi, tapi ya diri mereka sendiri. Kayak Charles nih, come on lah. Lu udah berapa kali coba ngebin di momen-momen krusial? Dan lagi-lagi di Monaco, dimana nyalip sesusah mendapatkan Tokoha ya. Padahal lap time lu mungkin cukup lah paling enggak untuk front row. Yang dimana lu butuh banget dengan start ketapel itu nanti. Dan terjadi pula di race di mana podium harusnya udah di silver platter, tapi aspal rumah sendiri malah merugikannya dan nabrak tembok. DNF. Aduh, oke lah. Ini 50-50, kesalahan sendiri sama bad luck aja. Tapi sepanjang weekend ini kita harus jujur. Kayaknya sekarang kita udah harus singkirkan soal, takut Ferrari blunder strategi dan sebagainya. Dan mulai membahas, kita tuh harusnya takut sama pembalap mereka beratraksi kayak gini gitu ya. Ya sorry kalau agak kasar, tapi come on lah. Udah berapa musim Doi kayak gini, woi. Dan kalau lu mau jadi pembalap top, juara dunia, lu nggak bisa buat kesalahan-kesalahan kayak gini terus, apalagi di momen krusial. Ya di race, ya gimana ya? Jujur nih gue agak geram banget ya, tapi begitulah hidup ya. Lu udah dikasih silver platter, tapi kadang kita suka nggak bisa manfaatin. Gue harap ini terakhir kali gue liat Charles buang-buang peluang di saat-saat krusial seperti ini ya. Karena kalau ini nggak diperbaikin, bisa aja nantinya hal ini menentukan title fight suatu saat nanti kalau dia terlibat. Kalau saat ini, ya lupakan dulu aja deh. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Asli men, capek banget minggu ini. Udah nunggu, ngantuk juga nih nunggu berita, dan capek juga habis dari Nobel tadi. Makanya ini gue ngomong juga cepet tidur aja gitu ya. Mau bobo. Ya, shoutout juga untuk Emar akhirnya dapat poin dengan Fernando Alonso ya. Sayang sekali Checo dan Cadillac harus nunggu lebih lama lagi untuk poin pertama mereka akibat penalti itu. Jadi ya udahlah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, gue udah capek, mau bobo. Sampai jumpa, good night. Okay guys, thank you for watching.